Saya tertarik tadi Kiai dengan apa? Dengan kajian-kajian yang kurang membicarakan tentang fardu ain kan. Kita kan hari ini melihat juga fenomena ya Kiai ya. Kita tarik dari mana misalkan dari Banjarmasin itu sampai ke ujung Kalsel, mungkin ada ratusan mungkin pengajian ya Kiai ya. Banyak ya. Banyak. Kita aja yang nggak pengajian. Kita cuman Kiai gini, banyaknya pengajian ternyata saya lihat itu tidak menurunkan angka kebodohan terhadap agama gitu. Jadi mungkin karena tidak kena arah ya kajiannya, tidak ke fardu ainan tadi ya mungkin di sana ya letaknya itu. Tidak ada kurikulum yang jelas lebih tepatnya. Tidak ada kurikulum yang Tidak ada jelas, ya? kurikulum yang jelas. Harusnya kalau kita bikin majelis ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam ini kita bertemu lagi di channel atau program kesayangan kita, yaitu Ngopini, ngobrol sambil beropini. Pada malam hari ini saya alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kedatangan tamu dan juga guru kita semua, yaitu Kiai Khairullah Zain. Alhamdulillah, bagaimana Kiai kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Yan bang ya Pak Jo kabarnya? Alhamdulillah baik ya nggih. Alhamdulillah sehat walafiat tuh ya. Nggih. Mudahan senantiasa sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sebelum kita masuk ke podcast, saya mau memperkenalkan diri dulu. Guru Ustadz atau Kiai Khairullah Zain adalah beliau ketua Lembaga Bahasul Masail PWNU Kalimantan Selatan. Beliau juga wakil ketua PCNU Kabupaten Banjar. Beliau juga ketua Ikatan Pesantren Indonesia Kabupaten Banjar. Beliau juga founder daripada Amanah Community. Jadi pada malam hari ini topik atau pembicaraan kami akan berkaitan dengan hal-hal yang sedang beredar pada malam hari ini, Ustadz. Apa tuh? Mungkin saat ini ramai gini yang minta ke saya juga banyak ini tentang Al Zaitun ini. Yang lagi viral itu Bib ya. Nggih. Sebelum masuk ke sana ada beberapa hal dulu yang mau ulun konfirmasi, yang mau saya konfirmasi. Bagaimana sih Kiai Islam itu memandang sebuah pendidikan itu sih, yang formal atau keagamaan atau yang umum? Bagaimana Islam itu memandang pendidikan? Pada prinsipnya Islam sangat mengutamakan itu ya, sangat mengutamakan memerintahkan pendidikan. Kan banyak tuh kan kalau dalam Ihya itu kan ada satu kitab khusus ya, kitab yang membahas tentang ilmu, ada keutamaannya, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menjadi ulama dan seterusnya. Jadi tidak ragu lagi ya kalau di umat Islam itu kayaknya untuk berkesimpulan bahwa, mohon maaf ya, bukan kita berarti memandang rendah agama lain ya, tapi kita bisa simpulkan bahwa tidak ada agama yang lebih mengutamakan tentang pendidikan, tentang menuntut ilmu selain dari agama Islam. Dalam Al-Quran sendiri kan jelas Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Dan tentu saja ya seseorang tidak akan bisa berilmu kalau tidak belajar. Innamal ilmu bitta'allum gitu ya. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan mempelajarinya. Nah, karena untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah adalah dengan takwa. Takwa tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Maka belajar ini adalah hal yang paling utama. Menuntut ilmu itu adalah hal yang paling diutamakan. Dan ini tidak hanya terkait dengan ilmu-ilmu agama ya. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat yang mengaitkan hadis-hadis atau ayat hanya terbatas pada ilmu agama. Tapi kalau kita perhatikan di sabda Rasul, suatu kali kan Rasul pernah menyampaikan yang paling bermanfaat, khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik di antara kalian adalah anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seseorang bisa menjadi manusia yang bermanfaat
kalau dia ada ilmunya. Tanpa ilmu mana mungkin orang bisa, sederhananya begini, tanpa ilmu mana mungkin orang bisa bikin handphone, mana bisa orang bikin kamera, listrik dan lain sebagainya. Semuanya yang membutuhkan ilmu. Nah, artinya apa? Ilmu apapun itu, ketika itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka umat Islam dituntut untuk mempelajarinya. Begitu mungkin. Berarti kalau kita bisa saya tarik kesimpulan tadi, Kiai ya, berarti untuk mencapai sebuah ketakwaan hakiki itu perlu ilmu dan ilmu perlu belajar ya. Iya, seperti itu mungkin. Jadi kan kalau kita bicara konteks keindonesiaan ini Kiai, untuk sarana atau prasarana untuk mencapai ilmu itu kan banyak. Di antaranya pondok pesantren, ada misalkan yang pondok pesantren modern sekarang. Nah, Pondok bagaimana yang pondok modern itu? Bagaimana pandangan Ustadz tentang pondok pesantren dan pondok modern ini? Kalau istilah pondok pesantren itu, Wib, ya, kalau kita lihat dari sejarah, pondok pesantren itu kan yang dirintis dulu oleh para wali songo ya, catatan-catatan sejarah itu kan awalnya itu kan pesantren ya, tempat orang nyantri ya, pesantren gitu ya, tempat orang nyantri, nanti ininya disebut santri, tempatnya disebut pesantren. Kemudian ada yang nginap maka disebut dengan pondok. Nah, jadi pondok pesantren itu ada pemondokannya, ada pesantrennya. Jadi ada istilah pondok pesantren dan ada istilah pesantren. Kemudian perkembangan selanjutnya itu kan ada istilah pondok modern, ya, macam Darussalam Gontor itu kan pondok modern. Kemudian kalau yang di generasi belakang lagi ada boarding school gitu ya, boarding school itu yang macam pondok pesantren juga sebenarnya. Sederhana begini, sekolah yang ada asramanya. Sekolah yang ada asramanya, tapi harus dicatat juga pesantrennya, bukan hanya pondoknya. Bukan setiap yang ada asramanya itu adalah pondok pesantren. Pesantren itu kan erat kaitan dengan kitab kuning, ya kan? Kalau kita lihat di dulu itu tidak ada pesantren ini yang tidak mengajarkan kitab kuning. Jadi kalau tidak ada di sana pembelajaran kitab kuning ya bukan pondok pesantren namanya. Allah alam ya. Kalau sekarang mungkin ada yang menamakan lembaga pendidikan sebagai pondok pesantren, namun di sana tidak diajarkan bagaimana cara membaca kitab kuning, bagaimana memahami kitab kuning dan seterusnya. Allah alam ya. Entah ada atau tidak, saya kurang tahu tentang itu. Begitu mungkin. Kalau kita lihat belakangan ini ya Kiai ya, kita lihat setahun belakangan, 2 tahun belakangan, ini kan banyak kejadian yang bermacam-macam yang terjadi di pondok pesantren lah, atau di pesantren atau pesantren modern lah. Mungkin ada yang terjadi asusila dan sebagainya, ada terjadi juga hal-hal yang kontroversi. Misalnya kita ambil contoh salah satunya saja yang hari ini sangat viral kan, misalkan seperti Al Zaitun ini, Kiai. Ini kan menyebar di telinga-telinga masyarakat, juga sampai ke telinga saya, bahwa akhirnya orang-orang tua, wali murid setelah mendengar berita-berita ini, mereka agak sedikit khawatir dan takut untuk menempatkan anak mereka di pondok pesantren. Nah, bagaimana sih pandangan Kiai tentang Al Zaitun ini? Apakah memang tepat dikatakan atau bagaimana pandangan Kiai secara global? Wallahu alam ya, karena jujur saja saya belum pernah ke sana. Jujur saja ya. Cuman kalau baca atau dengar informasi itu kan sudah lama. Jadi saya tuh dengar tentang Al Zaitun ini, baca tentang Al Zaitun ya, lebih tepatnya itu sudah sangat lama, sudah puluhan tahun silam. Jadi itu sempat ada isu-isu ribut dulu kan terkait dengan katanya pimpinannya Bapak Panji Gumilang terkait ada kaitan dengan NII, Negara Islam Indonesia, koordinator wilayah 9. Dulu pernah saya baca tentang itu. Cuman isu itu ya, walaupun isu itu beredar, di masyarakat itu tetap tidak bisa itu menahan arus banyaknya santri atau anak-anak yang ingin belajar ke sana, para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sana. Karena harus kita akui
pesantren yang termega se-Asia adalah Al Zaitun. Yang paling banyak dananya Al Zaitun. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja bagi sebagian kalangan menarik ya. Terutama para orang tua yang mohon maaf yang tidak ada relasi, tidak dekat dengan para ulama, mereka kan cuma lihat tampilannya. Oh, ini pesantren ini mewah, ini bagus, fasilitasnya lengkap. Mereka tidak terlalu ribet dengan urusan apakah di sana nanti diajarkan baca kitab kuning, apakah lulusan sana nanti pandai menelaah membedah kitab kuning. Mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Yang penting bangunannya bagus, fasilitasnya lengkap, ditambah promosi-promosi lain, kesehatan anaknya terjaga dan lain sebagainya. Di kalangan kelas tertentu ya, pondok-pondok semacam itu sangat diminati, sangat diminati. Nah, terus sistem pendidikannya seperti apa? Tepatnya sih saya tidak tahu ya, saya bisa bilang begitu. Cuma kalau kita baca itu kan di sana macam sekolah yang ada asramanya sebenarnya. Kan ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada ininya. Dan yang saya baca itu katanya yang digunakan itu kurikulum Kemenak ya. Yang saya baca itu. Wallahu alam apakah di sana ada pembelajaran kitab kuning ya atau tidak, kurang tahu saya. Berarti gini, Kiai, kalau saya runut satu-satu dulu dari awal pembicaraan Kiai tadi. Berarti Panji Gumilang ini bisa dibilang orang yang berasal dari kanan, kan NII ya Kiai ya? Kabarnya ya, diduga ya. Isunya diduga NII. Namun kan akhir-akhir belakangan kalau kita melihat kontroversinya malah ke kiri ini. Jadi saya agak terkejut juga tadi itu. Apakah dia memang main di arus kira-kira, dan itu juga bagaimana itu ya Kiai ya? Bagaimana jadi sampai dia itu jadi sampai aman dengan berbagai isu-isu itu juga mungkin. Ya, Allah alam ya. Yang jelas segala sesuatu yang aman dari ombak pasti ada bentengnya. Tidak mungkin ada sebuah bangunan bisa sanggup bertahan terkena badai, ya. Atau kalau di pinggiran di pantai terkena deburan ombak kalau tak ada bentengnya. Nah, bentengnya ini yang kita tidak tahu. Siapa saja yang membentengi Al Zaitun ini. Di tengah ini kan sudah berapa kali isu ini sebenarnya. Ini kan bukan yang pertama isu deras menimpa Al Zaitun. Tapi dia tetap bisa tegar, tetap bisa tambah besar. Pasti ada benteng yang melindunginya, yang tidak kasat mata, yang kita orang-orang awam tidak tahu. Kalau saya sih terkait Al Zaitun ya, sebenarnya yang jadi pertanyaan itu kan di benak saya, Panji Gumilang ini keilmuannya sampai di mana? Ngajinya kemana dulu? Sanad keilmuannya menyambung ke siapa? Itu kan dulu yang harus kita pertanyakan sebenarnya ketika kita memilih suatu pondok pesantren. Kiainya siapa? Yang mimpin siapa? Sanad keilmuannya sampai kemana? Jangan asal lembaga ada pimpinannya yang di setting sedemikian rupa atau diisukan sedemikian rupa, kita langsung tertarik tanpa ada jelas, tanpa ada kejelasan kiainya itu orang berilmu apa tidak, benar-benar orang alim apa tidak. Kalau alim keilmuannya bidang apa, ngajinya ke siapa. Sanad itu sangat penting ya, sanad itu sangat-sangat penting, sanad keilmuan itu, karena itu akan berpengaruh pada banyak hal, akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi cara bersikap dan seterusnya. Kita hari ini di misalkan Nahdlatul Ulama ya, yang menganut paham aswaja ya. Kenapa kita menganut paham aswaja? Ya karena keilmuan kita diambil dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Andai dulu, mohon maaf, misalnya kita ngajinya ke ulama Mu'tazili misalnya, dari kecil kita dididik dengan teori-teori Mu'tazili, mungkin hari ini kita Mu'tazili. Atau mungkin kita hari ini menjadi Khawarij. Kenapa kita Ahlussunnah wal Jamaah? Karena guru-guru kita Ahlussunnah wal Jamaah, sanad kita di sana. Nah, itulah pentingnya sanad itu, sanad keilmuan itu sangat-sangat penting. Itu, Bib. Jadi begini kan Kiai ya, untuk meneliti sanadnya seorang Panji Gumilang ini mungkin agak sulit ya Kiai. Tapi kan kalau kita lihat dari beberapa pendapat dan pernyataan, misalkan ketika ditanya tentang mazhab, dia
mengatakan bahwa mazhabnya adalah mazhab Bung Karno misalnya. Misalkan lagi ketika berbicara tentang saf yang dipisah jauh atau khutbah yang jadi khatib akan dilaksanakan oleh seorang perempuan dan lain-lain. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, kalau orang-orang mungkin seperti kita agak bisa mendeteksi ini kemana arahnya ya Kiai ya. Mungkin kalau saya bingung ini arahnya kemana ini kalau kita lihat sanadnya itu. Kita bisa nggak mendeteksi ini sanadnya kemana? Kalau dari statement-statement dan sikap-sikap beliau ya mungkin kita bisa meraba ya. Kita bisa meraba. Misalkan ketika beliau bicara mazhabnya adalah mazhab Bung Karno ya. Ini mazhab tentang apa? Sikap bernegara atau beragama atau apa? Kalau cara beragama misalkan ikut Bung Karno. Bung Karno bukan seorang imam mazhab secara fikih ya. Di kita kan Ahlussunnah wal Jamaah itu ya secara fikih kita ada 4 mazhab yang kita ikuti. Yang boleh pilih mazhab mana yang mau kita ikuti. Kemudian secara akidah ada 2 mazhab, Maturidi dan Asy'ari ya. Secara tasawuf walaupun begitu banyak sufi kita akui kewaliannya, kita akui keilmuannya, tapi mazhabnya yang kita ikuti kan Imam Junaid. Di atasnya Imam Hasan al-Basri ya. Di bawahnya kan yang dilanjut oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kalau di Hadramaut dilanjut oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Itu kan imam-imam kita. Nah, menariknya kalau kita lihat dari statement-statementnya Pak Panji Gumilang ya, sepertinya ada yang tidak nyambung dengan para ulama-ulama kita ini, para imam-imam kita ini. Contohnya terkait dengan shaf laki dan perempuan. Kalau kita di kitab mazhab itu kan, walaupun itu tidak secara fikih ya, tidak membuat sholat seseorang batal, tapi kan ada aturan-aturan sunnah di dalam shaf. Kan ada hadis yang paling bagus laki-laki itu yang paling depan, shafnya perempuan yang paling belakang. Kan ada hadis yang bicara tentang itu. Dan kalau kita baca di Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah atau kalau tidak khilaf itu kan ada bahasan yang lumayan lengkap ya terkait tentang ini, tentang shaf laki-laki perempuan itu di mazhab Hanafi itu sampai ada yang berpendapat itu memang bisa membatalkan ya, tapi bukan pasti batal. Kenapa? Karena itu akan mengganggu kekhusyuan salat nantinya. Kita ini mohon maaf ya, jangankan di dalam sholat ya, yang rentan godaan setannya lebih banyak kalau kita sholat. Sholat jangan dianggap sholat itu kita lebih aman ya. Ketika sholat itu setan tuh lebih godaannya ke kita lebih sangat. Sederhana saja, kita sebelum sholat cari kunci tidak ketemu, baru angkat takbir sudah teringat, oh kunci tadi di sana. Betul. Sering yang macam-macam itu. Betul, gitu. Karena setan berusaha sangat ini. Karena setan tahu inilah waktu yang paling berharga, perbuatan yang paling bernilai di seorang muslim. Di situ mereka habis-habisan goda kita. Nah, mestinya ketika salat ini kita harus benar-benar steril. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan sunnah ada dinding antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita tak ada dinding kemudian kita berdampingan, kan kita nanti dengar suara perempuan, dengar ini. Apalagi dengar suaranya merdu gitu ya. Di sholat kita pasti mikirin aja siapa sih di samping saya ini. Jadi akhirnya bukannya kita ingat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pikirin malah yang samping kita, kiri atau kanan kita. Bahaya itu, bisa zuhurnya nanti atau bisa jadi 9 rakaat gitu. Pengen lama-lama gitu. Nah, itu kan bukan keluar, itu kan berbeda dengan pandangan umum di Ahlussunnah wal Jamaah. Terus apa lagi tentang banyak ya statement-statementnya yang ada lagi itu yang saya dengar itu tentang yang lagu ini. Salam. Ya, lagu dari Yahudi ya. Itu ya, Yahudi. Walaupun di lagu itu tidak ada unsur-unsur kesyirikan atau unsur kita ikut agama mereka ya, dan secara makna sih sebenarnya itu bagus ya. Cuma kita harus ingat bahwa di dalam Islam itu ada semacam aturan semacam ini larangan untuk tasyabuh.
Larangan untuk tasyabuh. Selama kita bisa berbeda, ya, selama kita bisa berbeda dengan penganut agama lain dalam hal yang berbentuk ibadah atau ini, kita harus usahakan berbeda. Kita harus punya prinsip sendiri. Kita harus punya pegangan sendiri. Kalau di kita ada assalamualaikum, ayo kita pakai assalamualaikum. Di kita misalkan ada sholawatan, ayo kita sholawatan. Kalau orang-orang kiai kita zaman dahulu atau ulama zaman dahulu itu sangat ketat soal tasyabuh ini, sangat ketat. Kalau yang beliau ini kan kayak dianggap wah gampang aja lah gitu kan, yang penting maknanya gitu, yang penting maknanya benar gitu. Tidak seperti itu sebenarnya dalam beragama itu. Kan nanti jangan-jangan orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak tahu memahaminya, oh berarti dia Yahudi ya. Nah, jangan salahkan orang kalau kemudian orang mencap sebagai pengikut Yahudi ya, karena dia yang seperti itu, dia yang melakukan itu. Jadi jangan ini. Nah, itu mungkin ya pandangan ini saya. Jadi kalau sementara yang saya lihat itu, dan pandangan saya ini pernah dibahas juga dalam diskusi ilmiah di Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat ya, pengurus wilayah NU Jawa Barat sudah membahas tentang ini, dan bahkan mereka memutuskan sampai haram memondokkan anak di Al Zaitun. Itu yang saya baca itu. Sampai haram ya Ustaz? Ya, karena melihat ininya kan, sikap-sikap itu pimpinannya itu. Banyak kan gini ya Kiai yang mengkaitkan bahwa Panji Gumilang ini terkesan katanya orang liberal katanya kan. Tapi kalau kita lihat tadi lagi profilnya pernah diduga NII. Nah, dan saya juga mendengar dari beberapa orang yang akhirnya karena melihat kepiralan seperti ini, mereka juga sampai mengkafir dan memurtadkan Panji Gumilang. Nah, lalu kan kita ini sebagai masyarakat awam yang ada di masyarakat atau kita sebagai tokoh-tokoh lah, kira-kira sikap yang paling pas ini kita ikut yang mana ini? Maksudnya kita kafirkan juga atau gimana ini Kiai? Nah itu ya. Ya kadang kan ya memang sudah seperti itu masyarakat. Ada yang ekstrim ya, ada yang mereka tanpa ini langsung aja itu kafir. Itu ini. Banyak juga orang-orang yang seperti itu kan. Makanya polemik ini saya kira tidak akan berakhir kalau tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah harus terlibat di sini. Pemerintah harus demi kemaslahatan umat harus ambil sikap. Kalau didiamkan saja, ini yang pro dan kontra ini akan makin ini kuat ya. Iya, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horizontal ya, konflik sipil. Makanya pemerintah harus tegas dalam hal ini. Dan sampai saat ini kan masih agak ini ya, mohon maaf agak lamban ya menyikapinya ya. Kenapa misalkan tidak atau saya juga kurang tahu ya terkait hukum, apakah menunggu adanya laporan atau bagaimana. Tapi beberapa ulama kan sudah bersuara. Nah, terus bagaimana kalau sikap kita ya? Kalau saya sih kita moderat aja. Yang tidak benar kita nyatakan itu tidak benar, tapi yang benar ya jangan kita anggap tidak benar gitu. Kan tidak semuanya salah gitu. Ada juga baiknya di sana, ada juga benarnya di sana. Makanya pemerintah harus turut andil di sini. Memfilter mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang tidak benar dihapuskan. Terus pimpinannya juga diminta pertanggungjawaban tentang sistem pendidikan, tentang pendanaan dan seterusnya. Itu yang sebenarnya diperlukan hari ini gitu. Minum dulu Kiai. Santai aja kita, minum dulu sambil. Ya, nah agak tegang gitu ya. Karena bicara yang viral-viral ini bikin tegang. Minum dulu Kiai, silakan. Ini sayang, ini ngerokok boleh? Boleh Kiai, ngerokok boleh. Asbaknya ada kah? Nah, lalu ini kan Kiai dalam konteks Kalimantan Selatan ini. Mohon maaf ya sebelumnya saya ngerokok ya. Wah nggak apa-apa Kiai, ini no smoking, NU ngerokok. Jadi kalaunya ini konteks Kalimantan Selatan Kiai, saya tadi baru dengar katanya terindikasi yang mondok di sana itu ada kurang lebih 100 santri. Masya Allah.
dari Kalimantan Selatan. Ini kira-kira wali santri ini gimana? Jadi sampai memasukkan ke pondok yang nggak jelas sanatnya. Dan apa saran dari Kiai untuk para pemirsa yang menonton atau mau memasukkan anaknya ke pondok agar tepat dan merasa aman lah dari hal-hal yang kriminal dan kontroversial. Saya sebenarnya ada dengar juga info itu. Katanya ada 100-an lebih itu orang Kalsel yang di sana. Wallahu alam ya. Kita tidak dapat data pastinya siapa saja namanya, dari mana mereka berasal. Tapi memang kalau menurut saya lebih dari 100 pun yang di sana itu wajar saja, karena ini kan pesantrennya kan luar biasa, yang termegah se-Asia. Siapa yang tidak ingin menyekolahkan anak atau memondokkan anak di pondok pesantren yang seperti itu? Ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Sebagian orang itu tidak, atau bahkan mungkin banyak orang tidak terlalu memperhatikan keilmuan yang diajarkan di sebuah pondok pesantren. Mereka lebih tertarik pada tampilan ya, yang bangunannya bagus, yang katanya sistem pendidikannya bagus, yang katanya ada jaminan kesehatannya, jaminan gizinya dan lain sebagainya. Orang tua ini kan kadang mikirnya, apalagi mohon maaf, orang tua yang tidak punya backgroundnya pesantren, yang mikirnya itu aja seputar. Kemudian dilanjut lagi ijazahnya, nanti bisa melanjutkan kemana? Umumnya mereka hanya seputar itu. Nah, orang-orang semacam itu akan mudah direkrut atau diiming-imingi promosi-promosi yang ini. Ini pesantren kita seperti ini. Beda mungkin kalau anak seorang kiai atau walaupun tidak kiai, bapaknya dekat dengan kiai, dekat dengan para ulama. Mereka akan minta referensi kemana saya memondokkan anak saya. Nanti kiainya referensikan, oh saya dulu di sana, saya dulu misalkan di Martapura di Darussalam, atau saya dulu di Darussalamah Bangun Jaya, atau kalau di Banjarbaru saya dulu di Al-Falah misalnya. Nah, umumnya kan ini kan dari referensi ya. Di santri-santri kita itu kan umumnya dari referensi para kiai ulama di atasnya. Nah, menyikapi yang kata antum tadi, Bib, yang hari ini kan banyak bermunculan kan berbagai macam pondok pesantren dengan aneka fasilitas yang ditawarkan ya. Hari ini kan ramai-ramai kan fasilitas, bukan keilmuan. Kalau dulu, kalau kita baca sejarah pesantren itu dulu tuh yang ditawarkan keilmuan. Pesantren kami di sini lebih menonjolnya bidang nahwu, kalau mau nahwu ke sini. Kami tafsir, kalau mau jadi ahli tafsir ke sini. Kami hadis. Makanya di Jawa itu dulu hal yang lumrah, seorang penuntut ilmu itu dia ngaji ke beberapa pesantren. Setelah pesantren ini selesai, dia lanjutkan lagi pesantren yang di sana, selesai lanjut ke pesantren di sana. Karena masing-masing ada keilmuan yang menonjol. Ada yang ditawarkan ciri gitu. khas ya, ada ciri khasnya. Sekarang kan enggak jelas. Di sini ada pondok pesantren, alumninya nanti ahli di bidang apa. Ada lagi pondok ini alumninya ahli bidang apa, enggak jelas. Yang ditawarkan cuma bangunan. Fasilitas dan lain sebagainya. Itu aja. Itu kan duniawi ya, duniawi. Kalau urusan itu kenapa enggak kita ke ini sekalian aja yang tidak menggunakan namanya pondok pesantren begitu. Nah, kalau saran saya ya, sebelum kita menyekolahkan anak kita atau memondokkan anak kita cari referensi dulu ke ulama. Ya, memang dalam segala hal itu harusnya kita tanya ke ulama. Tanya ke yang ahli di bidangnya. Yang ahli di bidang pesantren itu kan ulama. Kita ke ulama, kiai, ulama-ulama yang sepuh, ini saya mau memondokkan anak saya. Kiranya menurut kiai bagusnya di mana?
Kemana misalkan? Kita misalnya sudah ada tujuan. Saya mau pondokkan anak di Martapura. Nanti kayaknya kan Martapura kamu ada beberapa pesantren. Misalkan di sini, di sini, di sini. Anak kamu ini sudah pandai baca kitab kuning enggak? Belum. Kamu maunya yang berasrama apa tidak? Ada yang berasrama, ada yang tidak berasrama. Kiai kan lebih tahu hal-hal yang seperti itu. Jangan kita pilih-pilih sendiri, tentukan sendiri karena tertarik dengan promosi itu tadi. Mungkin begitu. Begitu ya saran-saran untuk untuk para wali dan wali santri, untuk para. Lalu begini Kiai, ini juga saran selaku Kiai sebagai ketua lembaga Bahsul Masail lah, salah satu daripada ketua Ikatan Pesantren Indonesia. Ini kan kadang kita banyak, tadi saya tertarik dengan ciri khas pesantren. Kadang orang sedikit sudah punya sedikit ilmu, dia dikit-dikit bangun pesantren, sedangkan dia belum mampu menampilkan ciri khas yang ingin ditampilkan ke masyarakat. Nah ini bagaimana juga Kiai untuk baik saran atau masukan untuk teman-teman ini yang mau membuat pesantren tapi nggak jelas ini visi misinya ini kemana itu. Itu kadang Ikutan tren aja. iya ikutan tren aja kan bikin. Tren kemudian supaya bisa jadi bergening gitu ya, Iya. pimpinan pesantren, Iya. pengasuh pesantren. Iya, Kalau cari dana kan gampang, kita kan tinggal bikin yayasan, kita dalam tanda kutip ya kita jual santri kita kan bisa. Saya punya santri anak yatim begini, saya mau nyumbang nanti dapat pahalanya gini-gini. Soalnya kan ramai kan seperti itu. Kalau ulama-ulama kita zaman dulu kan tidak seperti itu ya. Bahkan mereka kalau lihat ada satu pesantren yang sudah diyakini, yang sudah terbukti menghasilkan ada outputnya yang ini ya, menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas, mereka tidak mikir bikin pesantren baru lagi. Ya cukup itu aja kita bantu. Kalau kita ada dana, kita sumbangkan ke sana saja. Dulu kan begitu. Ulama-ulama kita zaman dulu begitu. Makanya pesantren dahulu tidak banyak. Kalau sekarang kan di mana-mana ada pesantren. Di mana? Kalaupun mau bikin dulu tuh kan bikin cabangnya aja. Atau ambil kurikulumnya. Kalau Darussalam itu kan ada istilah persaudaraan itu ya, ukhuwah ya. Yang ambil kurikulum ke Darussalam. Nah, cuman ya kalau misalkan ada tuntutan ya, kita misalkan tinggal di suatu daerah yang memang belum ada pondok pesantren di sana. Kita mau mendirikan pondok pesantren. Bagus itu, sangat-sangat bagus. Cuma yang harus ini ya, sebaiknya kalau saran saya harus ada mustasyarnya. Mustasyar ini tempat kita minta nasihat. Walaupun ulamanya bukan ulama daerah situ, misalnya siapa ulama-ulama sepuh, kita minta mereka menjadi mustasyar. Yang ketika ada sesuatu segala macam mereka bisa diminta nasihat. Kemudian ada syuranya juga. Baru misalnya nanti ada pimpinan, nanti ada pengasuh. Jadi jangan kita semuanya tanpa ada ulama-ulama sepuh yang memberi nasihat kepada kita. Kita bikin bangun pesantren sendiri hanya kerjasama misalkan antara kita dengan donatur. Siapa sih kita begitu ya? Kita harus lihat juga diri kita siapa. Selama masih ada ulama-ulama sepuh, kita harus utamakan mereka. Kita harus minta nasihat mereka, kita harus minta minta petunjuk dari mereka. Jangankan kita harus jangankan pesantren. Kita kan dalam hal berumah tangga saja ya, ulama-ulama kita zaman dulu kan begitu. Abah guru sekumpul ketika mau menikah sampai musyawarahnya sampai ke Kiai Hamid Pasuruan. Bayangkan urusan menikah, urusan pesantren, urusan organisasi. Ketika Hadratus Syekh ingin mendirikan organisasi, minta petunjuk ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Mereka minta petunjuk kepada ulama-ulama yang mereka anggap lebih sepuh, lebih ini dari mereka. Tidak asal ini. Asal melangkah ya. Iya, asal kita punya dana, kita punya lahan, bikin pesantren. Musyawarah dulu kepada para ulama. Kata Rasul, tidak akan menyesal ya orang yang musyawarah dan orang yang istikharah. Dua itu harus musyawarah dan istikharah. Musyawarah dulu kepada para ulama.
kan itu. Jadi begini, berarti ya Kiai ya. Kalau saya simpulkan, kadang donatur ini kan kebanyakan punya uang dia. Jadi mau disisihkan buat pesantren, ditawarkanlah kepada ya ustadz atau kiai lah yang kadang kiainya atau ustadznya ini nggak tahu diri juga kiai ya. Yang penting bangun tapi dia asal-asalan nggak siap dari segi ilmunya, dari segi visi dan misinya itu ya, yang akhirnya menimbulkan banyak juga pesantren-pesantren yang malah tidak menghasilkan dari yang tadi yang seperti yang dijelaskan kiai tadi. Alumni-alumninya nggak jelas. Alumni-alumninya nggak jelas, baca kitabnya kurang kan, cara memahaminya juga kurang. Nah lalu begini kiai, kalau yang ini kan yang sudah nih, sudah bikin, sudah jadi, sudah dijalankan, lalu bagaimana kita bisa menyadarkan mereka para pimpinan-pimpinan pondok yang sudah, yang ya tadi lah, yang sudah kecebur lah, ya tadi selain daripada yang tadi sudah disampaikan oleh kiai. Kalau untuk menyadarkan mereka ya mungkin bukan kapasitas kita ya, karena orang mau sadar itu kalau ada yang nasihat itu lebih tinggi dari dia. Kalau misalkan saya ingin nasihati si A yang sudah punya pesantren, nanti kan dijawab, Anda sudah punya pesantren nggak? Nasihatin ke saya. Tolak ukurnya pesantren yang punya ya. Siapa Anda gitu ya. Paling yang bisa menasihati itu kan gurunya. Yang susahnya dia tidak punya guru, ini yang susah. Kalau tidak punya guru, siapa yang bisa nasihatin dia? Nah, paling kita kan bisa himbau. Kita bisa himbau pondok-pondok pesantren itu harus punya mustasyar para ulama-ulama sepuh. Kalau kita di Martapura ini kan alhamdulillah kan masih ada guru-guru kita. Masih ada ulama-ulama sepuh kita. Masih ada tuan guru Muaz, masih ada dan tuan guru lainnya ya, kalau kita sebutkan terlalu ini ya, banyak guru-guru kita kan masih di sini tempat kita bisa minta pendapat. Jangan asal jalan gitu. Dan kalau sudah terlanjur jalan, ayo musyawarahkan lagi. Guru, saya punya pesantren ini, bagusnya arahnya kemana? Bagusnya ininya apa? Harusnya begitu. Dan para guru ini kan tahu, oh di sini yang diperlukan adalah ini. Contohnya kemarin di satu daerah gitu ya, ada yang pengen bikin lembaga pendidikan, terus minta ini petunjuk ke salah seorang guru saya tidak sebut nama ya, kalau sebut nama barangkali beliau tidak berkenan. Kata beliau kalau di sana itu mau bangun itu bikin sekolah ini aja, tafsir hadis saja. Karena di sana ada ulama tafsir hadis namanya ini, kata beliau. Nah, mereka kan tahu karena punya jaringan. Punya jaringan sanad. Itu kata beliau kiai itu dia ahli tafsir hadis. Jadi kalau mau bangun di sana pesantren atau sekolah, nanti minta ke kiai itu menjadi ininya. Nah, jadi para ulama ini kan tahu kebutuhan masyarakat dan tahu kapasitas. Ya itu tadi kan harus ada mustasyarnya, harus tempat musyawarahnya. Dan tempat musyawarahnya ini harus kiai. Jangan kita pondok pesantren mustasyarnya bukan kiai. Mustasyarnya bos ini. Mereka jangan jadikan mustasyar. Mereka kalau jadi donatur silahkan, ngasih duit silahkan, tapi bicara tentang pondok pesantren bukan kapasitas mereka. Mereka tidak ini. Nanti kan kalau mereka dijadikan mustasyar sebagai penasehat, mereka akan memberikan nasihat sesuai dengan ininya, dengan latar belakangnya, dengan ini. Akhirnya akan merusak warna pesantren. Nah gini kan ya, kita masih lanjut ini tentang pesantren dan tentang pesantren, pendidikan dan seterusnya lah. Mungkin kita bicara lebih luas lagi, bukan hanya Al Zaitun, mungkin semuanya lah hari ini. Ini kan kadang gini Kiai, kadang itu orang tua memasukkan anaknya ke pesantren karena anaknya bandel gitu. Katakan gitu kan, ini bandel lah, masukkan pesantren aja udah. Padahal kan dia kadang bukan bakatnya di sana. Nah ini kan bagaimana ini Kiai? Kadang dia bukan bakatnya di kitab, kadang dia bakatnya di hal yang berbeda. Takutnya nanti ketika dia keluar dari pondok pesantren, dia tidak mendalami, tidak bisa baca kitab kuning, tapi dia ahli di bidang A, nanti malah dibully lagi. Katanya kamu alumni pondok kok nggak bisa baca kitab, kok ahli yang lain? Itu bagaimana Kiai? Itu juga nanti. Memang rumit juga ya. Di satu sisi ya kita hari ini kan buat anak-anak
sebagian orang itu agak kesulitan kemana mereka mendidik anaknya terkait ilmu agama. Padahal kan yang bagus itu setiap orang itu diinikan sesuai dengan bakat dia. Bakatnya. Tapi agama itu wajib dari rumah. Idealnya kan begitu. Cuma kan tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya ilmu agama. Kalau saran saya, sebaiknya anak-anak yang memang mereka tidak ada minat untuk mendalami ilmu agama, ya masukkan mereka ke sekolah-sekolah yang ini, misalkan dia ingin di bidang sains misalnya, masukkan mereka ke bidang sains. Ilmu agamanya panggil guru privat, ngajar di rumah. Jadi atau serahkan ke guru-guru, tolong didik ini anak saya ilmu agama secara privat, kebutuhan dia pribadi, ilmu fardu ainnya, tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlaknya. Kan yang wajib itu kan cuma 3 itu aja kan. Tidak, sebenarnya kan kalau fardu ain itu kan tidak banyak. Nah, didik mereka. Kan kadang kita ini ya malas ya. Kita kan, nah ini juga salah satu kelemahan kita juga. Kita ini kan sukanya kajian-kajian di majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian umum. Padahal yang dibahas kadang mohon maaf bukan ilmu fardu ain. Saya tertarik tadi Kiai dengan dengan kajian-kajian yang kurang membicarakan tentang fardu ain kan. Kita kan hari ini melihat juga fenomena ya Kiai ya. Kita tarik dari mana, misalkan dari Banjarmasin itu sampai ke ujung Kalsel, mungkin ada ratusan mungkin pengajian ya Kiai ya. Banyak ya. Banyak. Kita aja yang nggak pengajian. Kita. Cuman Kiai gini, banyaknya pengajian ternyata saya lihat itu tidak menurunkan angka kebodohan terhadap agama gitu. Jadi mungkin karena tidak kena arah ya kajiannya, tidak ke fardu ainan tadi ya mungkin di sana ya letaknya itu. Tidak ada kurikulum yang jelas lebih tepatnya. Tidak ada kurikulum yang jelas. Tidak ada kurikulum yang jelas. Harusnya kalau kita bikin majelis ta'lim harus ada jelas. Kita harus baca kebutuhan masyarakat ini apa, ilmu apa, ya. Kebutuhan dalam artian bukan yang mereka sukai, mereka ini tidak, tapi kebutuhan spiritual mereka. Yang mohon maaf, kadang kan ada orang berpikir, kalau saya baca kitab fikih nanti jamaahnya tidak banyak. Kalau saya baca kitab ini nanti jamaahnya tidak banyak. Itu kan artinya apa? Kita bukan ingin mencerdaskan masyarakat, kita hanya ingin banyak-banyakan jamaah. Kita hanya ingin menaikkan popularitas kita sebagai seorang kiai yang banyak punya jamaah. Tidak peduli jamaah kita ini tambah apa tidak ilmunya, tambah apa tidak kesalehannya. Harusnya kalau kita, mohon maaf ya, kita tidak sebut majelis manapun. Harusnya yang kita bilang, umat ini sedang butuh apa? Oh, di sini akidahnya lemah, bukalah kajian akidah. Oh, di sini fikihnya lemah, bukalah kajian tentang fikih. Persoalan yang hadir sedikit atau banyak itu urusan Allah. Toh kalaupun sedikit tidak apa-apa. Yang penting ilmu kita akan mengalir. Dan ini yang dibutuhkan oleh agama. Adanya orang-orang yang berilmu. Dan juga kalau majelis itu saya kira majelis ta'lim ini gak harus banyak-banyak. Saya aja pribadi ya, dulu kan ada beberapa orang di rumah saya belajar lumayan lah gitu kan. Terus ada kenalan saya, dia buka majelis ta'lim tidak jauh dari rumah saya. Saya stop, saya suruh yang hadirin ngaji ke sana saja. Kalau buat saya selama ada orang lain kenapa harus saya? Karena saya tidak punya kepentingan harus punya jamaah, enggak kan, kita kan saya serahkan ini, saya suruh ke sana saja, saya berikan referensi kalau mau ngaji ke sana. Saya kan bisa melakukan hal lain. Kan tidak, kegiatan dakwah itu tidak melulu harus dengan majelis ta'lim. Kita bisa menulis, kita bisa macam podcast seperti ini dan lain-lain. Para kiai kan mungkin tidak punya yang punya pondok, ada mungkin yang tidak ada waktu untuk nulis. Yalah kita isilah dengan nulis. Akhirnya dakwah itu akan saling mengisi, bukan rebutan lahan. Gitu kan? Kalau saya prinsipnya begitu. Kalau ada yang ini, ya udah di sana ada majelis yang bagus, ke majelis sana saja, jangan ke saya. Saya punya kesibukan lain untuk mengisi yang tidak diisi oleh ustadz itu atau guru itu.
Prinsip saya sih begitu. Mudah-mudahan yang lain mau begitu juga. Jadi agama ini akan makin kuat. Jangan nanti tercerai-berai gitu kan, di mana-mana saling rebutan ini, rebutan jamaah, rebutan ini kayak macam bisnis aja. Iya, betul. Setuju sekali saya itu. Berarti kurikulum itu yang penting ya. Ada kurikulum di majelis itu Kiai ya. Iya, harus ada ini kan. Parah. Nanti tahapannya kemana? Misalkan hari ini kalau kita fikih misalnya, hari ini kita lihat kondisi masyarakat. Oh, ini mereka perlu dari nol. Oke lah, kita baca misalkan macam matan kayak apa? Ghayah wa Taqrib. Nanti yang sudah mengikuti kajian matan Ghayah wa Taqrib, ayo kita nanti ikut di kajian misalnya Fathul Qorib. Ya, syarahnya. Nah, yang belum nanti ikut kajian di matan Ghayah itu, yang belum ini. Harus begitu. Nanti yang sudah lulus matan Ghayah wa Taqrib, ayo kita ikut di kajian Fathul Mu'in. Biar keilmuannya meningkat. Tasawufnya juga akidahnya juga begitu. Ayo kita mulai dengan misalkan ngaji sifat 20 yang bahasa Melayu saja, yang kan banyak itu kan, ada yang Kifayatul Mubtadiin, kalau kita di Banjar kan ada karya ulama Sungai Bandar ya, kalau tidak khilaf. Ada juga yang kalau yang dibacakan Abu Guru Sekumpul itu kan sifat 20 yang disusun oleh Habib Utsman Betawi. Kan kita bisa sampaikan itu. Kemudian yang sudah khatam ini, sudah tamat ini bisa ikut kajian yang berikutnya. Lalu kita naikkan lagi nanti misalkan ke semacam Umul Barahin dan seterusnya ya, ke atas. Jadi biar ada jenjang. Tasawufnya juga begitu. Kita mulai misalkan dengan ada Busulukil Murid atau dengan Risalah Mu'awanah, kemudian nanti naik ke Nasaihud Diniyah dan seterusnya. Jangan langsung di masyarakat umum tiba-tiba kita buka kajian fikihnya Minhajul Thalibin. Orang matan Ghayah wa Taqrib saja rukun-rukun saja tidak hafal. Betul. Kan matan Ghayah itu cuma rukun-rukun kan. Itu saja tidak hafal, rukun wudu berapa, rukun ini berapa. Sudah mau ikut ke khilafiyah. Yang asah begini, qaul madhab begini. Akhirnya tidak kena. Nah, tadi kan kita bicara ya Kiai ya, tentang tentang kiainya, tentang majelisnya. Sekarang kita bicara tentang santrinya lagi ini. Ini yang saya lihat Kiai ya, mungkin bisa berbeda dengan Kiai atau teman-teman yang menonton yang lain. Saya lihat santri-santri akhir-akhir ini kecenderungan ke kitab kuningnya itu, pertama yang saya lihat Kiai ya, agak menurun. Di sekitar saya sih ya, tahu Allah alam mungkin di lainnya. Yang kedua, forum muzakarah dan diskusi sesama santri atau mahasiswa. Saya kan juga mahasiswa Kiai ya. Saat ini saya juga mahasiswa. Kayaknya juga menurun Kiai. Ini salah satu hal yang sangat menyedihkan juga buat saya Kiai. Dulu ini cerita Kiai ya sedikit. Mungkin 10 tahun, 12 tahun yang dulu itu saya dengan teman-teman di Darussalam atau di Mahat Ali itu duduk di Al-Karomah kan diskusi kitab ini gitu misalkan. Kayaknya sekarang agak menurun gitu Kiai. Bagaimana saran Kiai untuk para santri-santri dan para mahasiswa yang hari ini agar lebih, atau setuju atau tidak dulu, itu yang pasti setuju atau tidak sih dengan pernyataan saya tadi. Yang kedua, kalau misalkan setuju, apa saran Kiai untuk para santri dan mahasiswa sekarang ini? Kalau di ta'limul muta'allim itu kan jelas ya, hayatul ilmi itu kan bil mudzakarah. Kan di situ ada mudzakarah, munadzarah. Memang sebagian kita ada yang mohon maaf tidak menyukai ya, karena mereka anggap itu mujadalah. Padahal ada beda antara mujadalah dengan muzakarah, munadzarah. Mujadalah itu debat kusir. Jidal, debat kusir, kita berdebat tanpa ada referensi, menang-menangan. Kalau muzakarah kan bahasa ini kan saling mengingatkan. Oh, di kitab ini begini. Oh, di kitab ini begini. Itu muzakarah. Kalau munadzarah adu pemikiran. Bagaimana adu pemikiran? Berdasarkan kitab ini, saya menyimpulkan seperti ini. Yang satu balas lagi, oh berdasarkan kitab ini, menurut saya kesimpulannya seperti ini. Itu munadzarah, adu pemikiran, adu kesimpulan kita, hasil pemikiran kita atas berbagai macam referensi. Hipotesis sih. Iya. Kalau yang tadi yang
Di kitab ini begini, yang satu balas, oh tidak bisa, menurut kitab ini begini, itu mudzakarah. Kalau yang tanpa referensi itu yang mujadalah. Nah itulah yang tercela. Jadi harus dibedakan. Jangan disamakan. Ada orang ketika bahas kitab ini, oh itu mujadalah, berarti orang itu tidak paham, tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti definisinya seperti apa. Nah, muzakarah dan munazarah ini harus dihidupkan, karena otak kita itu harus diasah. Kalau tidak diasah, dia tidak akan tajam. Kita membaca saja, rajin membaca saja, ya, kecuali ya ada pengecualian nanti, itu tidak akan mengasah pemikiran kita. Kenapa? Ketika kita baca, ini kita bisa dapat, ada kemungkinan salah satu dari dua atau keduanya. Satu, kita merekam bacaannya. Dua, bukan bacaan yang terekam, tapi pemahaman kita atas yang kita baca. Nah, dua-duanya ini masih belum. Merekam bacaan belum tentu kita paham, atau memahami bacaan belum tentu pemahaman kita benar atas yang kita baca. Ini harus diadu dengan pemahaman kawan. Nah, disitulah kita perlu munazarah. Antum baca ihya, ulun baca ihya, ayo kita adu. Kita ini, bagaimana antum memahami teks ini, bagaimana ulun memahami teks ini. Itu namanya munazarah. Kan cuman baca sendirian itu tidak efektif, tidak akan mengasah otak kita. Makanya kalau mau ini, para mahasiswa, para santri harus digalakkan ini muzakarah dan munazarah. Minimal muzakarah dulu. Karena gini ya, gitu. Walaupun taruhlah kita berdua duduk di kelas yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama, yang antum dapat dan yang saya dapat itu tidak sama. Kadang ada yang saya terlewat, saya entah itu ngantuk atau pikiran saya kemana, tidak dengar. Antum dengar. Dengan muzakarah kita akan ingat, oh ini kata guru tadi begini-begini. Nah, kita bisa saling mengingatkan. Itu kan namanya muzakarah juga, saling mengingatkan. Kalau zaman dahulu itu kan itu yang digalakkan di para santri, muzakarah dan munazarah. Santri awal itu muzakarah, kalau sudah senior itu kan munazarah, adu pemikiran. Orang-orang yang rajin muzakarah dan munazarah, mereka akan terhindar dari mujadalah. Nah, kalau yang tanpa ini ya akan mujadalah. Nah, itu yang pertama, itu yang harus digalakkan. Yang kedua, bacaan. Kita kadang ya miris juga ya, kenapa para santri kita misalnya tidak rajin ngaji, tidak rajin baca, tidak rajin bermuzakarah. Mohon maaf, kadang ini terjadi karena mereka tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, tidak punya visi, tidak punya misi. Mereka tidak lihat saya ini siapa, sedang berada di mana, mau kemana. 3 itu penting. Saya ini siapa? Oh, saya ini santri. Beda dengan siswa. Saya sedang apa? Saya sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Mau kemana? Lah kalau santri maunya kemana? Kan sudah jelas. Orang yang nanti punya pengetahuan agama. Kalau saya lulus pesantren ini tidak punya pengetahuan agama, saya masih sama dengan orang awam, artinya saya gagal sekali pondok pesantren. Nah, harus itu dulu. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, di mana kita, mau kemana kita, akhirnya kita ngambang, ikutan angin. Orang lagi rame ini kita ikut ke sini, rame musim politik ikut-ikutan politik, rame musim ini ikut-ikutan ke sini, nggak jelas. Karena tidak tahu arah dan tidak tahu dirinya siapa. Jadi harus kenali diri dulu. Saya dikirim orang tua saya ke sini, diberi ongkos untuk apa? Harus jelas dulu. Intinya harus sadar diri ya, mawas diri, dan harus rajin membaca dan diskusi. Ada cerita ulama kita zaman dahulu, Tuan Guru Saman Mulia. Dulu kan beliau kan dikirim ke Makkah ya, ngaji di sana. Ketika musim panas itu, panasnya kan luar biasa. Dulu kan tidak seperti sekarang ada AC segala macam. Ya. Dulu kan tidak, sangat panas. Nah, di musim panas ini sekolah libur. Sebagian para pembelajar itu kan cari ke tempat yang lebih ini. Kalau tidak khilaf ke Taif ya, tempat yang teduh kan. Taif kan rindang. Di Makkah itu panas. Beliau tidak mau ikut.
Prinsipnya begini, orang tua saya mengirim saya bukan untuk jalan-jalan ke sini. Orang tua saya mengirim saya ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, ini harus jadi pegangan setiap santri. Kalau tidak, ya, akhirnya kan tidak jelas. Wah, luar biasa ini. Semoga setelah orang yang menonton ini, mobil khusus santri dan mahasiswa lebih giat lagi lah membaca dan diskusinya. Amin. biar lahir lagi kiai apa santri-santri dan mahasiswa-mahasiswa hebat seperti dulu. Amin. Lalu ini kiai apa namanya, sedikit lagi mungkin lah kita bicara tentang pesantren, tentang santri, tentang kiai. Kemudian ini tentang bagaimana sih mestinya kita sebagai orang, saya misalkan kan sebagai ketua lembaga dakwah nih, saya lah, jangan yang lain lah misalkan, bagaimana LDNU ini agar bisa hadir, bisa menjadi jembatan dalam problem-problem yang kita bahas hari ini lah kira-kira. Mungkin saran ke kami dulu lah, baru yang lain. Mungkin harus di setiap dakwah itu. Kan kadang kita diminta ceramah, diminta dakwah, kita harus ada gerakan bersama. Jadi kawan-kawan yang berdakwah, supaya disisipkan di setiap dakwah itu harus ada ajakan untuk ada ajakan untuk yang di awal tadi kan, ketika menyekolahkan anak, memondokkan anak, lihat sanatnya, lihat gurunya dulu ngaji di mana. Itu kemudian tadi terkait dengan intinya yang kita bahas ini harus disampaikan, kita sisipkan dalam setiap dakwah kita agar tersebar di masyarakat, agar masyarakat kita lebih hati-hati ketika menyekolahkan anaknya. Karena kalau cuman habis-habis di sini kan ya di kita aja kan tidak akan menyebar ya. Termasuk juga tentang kewaspadaan tadi, hati-hati dalam ini, dan juga tentang motivasi. Kalau kebetulan kita dakwahnya di kalangan mahasiswa, di kalangan santri, ya motivasi itu tadi, kalian ini mau kemana, kalian mau jadi apa. Kalau kata guru saya dulu, kalau tidak benar-benar juga sekolah di sini mending berhenti, pulang sana, kerja sana, nikah saja sana. Nanti ada anak lagi yang dimasukkan, siapa tahu anak lebih baik dari bapaknya gitu. Daripada kita habisin duit orang tua kan, gitu kan, orang tua kan kasihan deh. Kita harusnya mikirnya gitu aja. Orang tua kita kan, kalau saya kan mikir dulu gitu, lihat ibu ke sawah, lihat bapak berjualan, berdagang karena sampai malam. Itu yang bikin motivasi, yang bikin motivasi saya. Saya tidak ingin keringat orang tua saya itu sia-sia. Kasihan mereka berharap, ya Allah, anakku ini mudah-mudahan jadi orang yang berilmu. Tidak tahu anaknya berilmu sekali, alhamdulillah. Okay. Mungkin itu. Waduh, luar biasa pembicaraannya tadi, sangat luas, sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk semuanya, semua kalangan lah kira-kira. Sebelum kita tutup, apa kira-kira closing dari Kiai tentang pembicaraan kita pada malam hari ini, Kiai? Ya, terima kasih banyak ya, dan mohon maaf juga kalau di antara tadi ada yang kurang nyaman didengar, entah itu bahasanya atau isinya, gayanya dan segala macam. Pada prinsipnya sih begini sih, yang kesimpulan saja sebenarnya. Kesimpulan dari yang kita bahas tadi, yang pertama, berhati-hati dalam memondokkan anak. Jangan mudah terpengaruh iklan, promosi dan lain segala macam. Kemudian dalam ini memondokkan anak itu musyawarah kepada Pak kiai-kiai yang sepuh ya, kita anggap berilmu, dan istikharah. Musyawarah dan istikharah. Baru kita tentukan pilihan. Itu untuk para orang tua. Untuk para santri atau siswa atau mahasiswa, yang harus kita ingat adalah kita itu sedang menerima amanah dari orang tua kita untuk belajar, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Jadi anggap saja kita sekolah atau kita belajar itu macam pekerjaan dan kita digaji. Kiriman orang tua itu adalah gaji buat kita.
Nah, kalau kita tidak belajar dengan benar, maka kita mengkhianati amanah itu. Jadi harus ini, ya mungkin itu saja, dan mudah-mudahan ya harus kita ingat juga sebagai ini Allah akan menjamin rezeki orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang menuntut ilmu ya, dengan jaminan yang khas. Itu harus kita ingat. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan segala macam. Fokus saja menuntut ilmu. Nanti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu motivasi untuk para santri dulu, ini cerita ya. Cerita saya. Saya itu naik angkot ya namanya ya, pulang kampung, naik di satu ini ke hulu sungai. Saya kan dari hulu sungai. Jadi ada orang tua duduk, saya di baris di belakang supir kan, kalau L300 ya dulu ya. Itu kan ada 4 baris ya, 1 2 3 4. Nah, satu kan supir, kedua di paling belakang itu ada seorang ibu dan anak kecil. Itu paling belakang. Di belakang saya ini ada seorang tua. Orang tua itu ngomong sama anak kecil tadi. Berpaling ke belakang, saya dengar bahasa Banjar ya, ikam baik sekolah pesantren jadi tuan guru. Nah, Jasidin. Ikam nakai baik jadi tuan guru. Jasidin, tuan guru tuh Jasidin, bininya bungas-bungas. Nah, jadi kalau mau dapat istri yang cantik, jadilah ulama. Ini motivasi buat para santri. Nanti ditanya lagi, Kiai, istri sampean cantik apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Itu motivasi Bib. Dan silahkan buktikan kalau tidak percaya. Tapi jangan tanya ke saya buktinya, buktikan sendiri aja. Orang alim itu bininya bungas-bungas, jadi. Ulun ketahui juga itu kai siapa, dari mana berasal, tapi itu kata-katanya ulun pegang. Teringat sampai sekarang itu. Nah, ini motivasi juga, Bib. Nah, mungkin itu aja penutupnya. Alhamdulillah dapat semuanya kita pada malam hari ini. Semoga Kiai apa yang kami dengar dan semua para penonton juga mendapat manfaat, dapat berkah dari sampean. Amin. Terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast yang sangat sederhana ini. Dan alhamdulillah berkenan menyisihkan waktu untuk kita semua. Doakan kami semua Kiai. Doakan ulun juga. Doakan juga seluruh kru di TPNU Banjar. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu episode kali ini di Ngopi ini. Semoga kita semua para pendengar dan yang menyaksikan mendapatkan manfaat dan berkah dari An-Nahdiyah Jamiah kita yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.